Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back to my channel. Para sahabat semua yang saya hormati, alhamdulillah dalam kesempatan ini saya bisa membagikan sebuah momen yang insya Allah bermanfaat bagi sahabat semua dan juga mudah-mudahan para sahabat senantiasa diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang banyak sebanyak-banyaknya. Baik, sebelum saya melanjutkan bahasan dalam video ini, saya menghimbau kepada para sahabat untuk jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share apabila video ini bermanfaat. Boleh Bapak dikenalkan nama dan juga alamat Bapak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rizkus Hendar, saya pionir dari Tasikmalaya. Sekarang ini saya udah menambang di network udah 5 bulan lebih. Jadi pendapatan koin berapa? 47 koin. Cuman saya belum bisa migrasi dikarenakan sekarang ada percepatan migrasi sama KYC secara global. Baik, di sebelahnya ada Bapak siapa ini? Mohon maaf. Badar Rosadi. Pertanyaan saya, apakah kendala yang dialami oleh Bapak Antis ini sama dengan yang Bapak Badar alami? Maaf, saya baru masuk soalnya. Oh, masuk kemana Pak? Oh, masuk Kopi Network. Untuk sekarang saya ingin mencari informasi dari senior kita, yaitu Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Wusta di Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus pendambang Pi yang senior. Nah, Bapak Kiai. Ya, terima kasih Kang Ubay channel ya. Ya. Semoga channelnya lebih berkembang dan tentunya memberikan manfaat untuk orang banyak. Terkait perjalanan Pi Network itu kebetulan dari rekan-rekan yang ada di sini itu saya yang paling duluan ya. Ini tidak menjadi kendala. Jadi Pi Network itu merupakan aplikasi penambangan yang sangat ramah lingkungan, sangat mudah, cukup dengan menggunakan Android ya. Bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak memandang kelas atas, kelas bawah. Yang penting kelasnya kelas kesabaran, seperti tadi kata Pak Antis sahabat saya. Dimana sampai hari ini untuk Pi Network itu belum ada harga. Kalaupun ada harga, baru harga kesepakatan dari barter. Ada yang $37, ada juga yang $100. Walaupun pada dasarnya untuk penetapan harga sesuai dengan usulan daripada GCP itu di 314.159 US dollar. Kalau dirupiahkan ya lumayan lah, sekitar 5 meter gitu, 5 meter persegi. Dan ini masih baru harap-harap cemas. Kenapa harap-harap cemas? Karena ini belum terjadi. Kapan terjadi? Yaitu setelah nanti melalui peluncuran Open Mainnet. Di mana Open Mainnet ini kalau saya baca di white papernya Project Pi Network ini kayaknya sudah dipastikan sekali di tahun 2024. Nah, sekarang beberapa alasan, beberapa faktor pendukung untuk peluncuran Open Network atau jaringan terbuka itu daripada 3 faktor pendukung utama. Di antaranya adalah 15 juta pioneer KYC, kemudian 10 juta pioneer migrasi, dan 100 utilitas siap mainnet. Jadi kalau itu semua sudah ditempuh, sepertinya sekarang sudah injury time, sudah mulai melewati itu. Bahkan sekarang terjadi beberapa kendala, diantaranya bagi pioneer baru itu sekarang tidak bisa membuat prasasti atau membuat dompet baru. Termasuk pioneer lama yang mau ganti prasasti juga tidak bisa, karena sekarang ini posisinya lagi ke betul-betul prioritas pemenuhan syarat untuk Open Network ya. Nah, nanti semuanya akan normal kembali dan tidak ada masalah. Yang penting kita yang sudah mendapatkan undangan KYC, lakukan KYC. Yang sudah cukup untuk migrasi, ajukan migrasi. Kalau misalnya ada pop-up harus melakukan KYC, ternyata kita membiarkan, bahkan men-skip gitu, tidak dieksekusi, waktunya itu diberi jeda, diberi
tempo deadline waktunya adalah 3 bulan terhitung dari tanggal 1 Juli sampai nanti September. Kalau sudah lewat September, sepertinya itu akun tidak akan bisa lagi digunakan. Artinya sudah akan dipastikan diblokir. Jadi setiap siapapun para pionir yang mendapatkan undangan KYC segera lakukan eksekusi KYC. Ya, dengan catatan siapkan kartu identitas yang bagus gitu ya. Kemudian masalah cara-cara KYC sudah banyak di channel YouTube, termasuk channel YouTube saya di Yasdar TV juga ada. Kemudian ada juga yang bertanya mengenai bagaimana kalau kita menerima pop up masa penghentian sementara atau jeda ya, diberi waktu deadline ada yang 92 hari, 184 hari. Kalau 92 hari itu dipastikan untuk yang belum menyelesaikan KYC. Tapi sudah KYC, hanya belum tuntas KYC. Berbeda dengan yang belum mengeksekusi KYC, sudah masuk undangan KYC, tidak melakukan KYC, itu yang bermasalah. Kalau sudah ada undangan KYC, kemudian kita melakukan KYC, kemudian pemberitahuan notif hasil KYC-nya menunggu atau tentatif, itu nggak ada masalah. Aman-aman saja. Nanti tinggal tunggu kurang lebih selama 92 hari ya. Atau bisa saja lebih cepat daripada itu. Tapi maksimalnya, core team dan pengembang memberikan waktu sebanyak 3 bulan. Jadi artinya selama 3 bulan ini kita nggak usah melakukan apa-apa, biarkan saja itu akunnya berjalan. Yang penting penambangan, keaktifan dijaga, senantiasa dijaga, karena tidak ada masalah. Kemudian untuk migrasi itu biasanya kurang lebih 6 bulan. Jadi 3 bulan KYC tambah 3 bulan migrasi, jadi jumlahnya 6 bulan. Dan di 6 bulan ini sebetulnya sudah mengarah kepada progres peluncuran Open Mainnet. Diantaranya kalau lihat di buku putihnya, di white papernya itu tetap harus di 2024. Ini adalah sebuah kabar yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh semua pionir, baik pionir dalam negeri, pionir tanah air Indonesia, maupun seluruh pionir yang ada di belahan dunia manapun, sama merindukan hal ini. Karena peluncuran Open Network itu merupakan kemenangan besar bagi pionir dan kemenangan besar bagi proyek Pi Network. Jadi sekarang bagi kita, terutama yang sudah lulus migrasi sih, sebetulnya enjoy saja, gak ada masalah, tinggal senyum-senyum saja gitu. Kalau yang belum lulus migrasi, belum lulus KYC, ya nggak usah cemas juga, nanti juga akan lulus. Dipastikan mudah-mudahan. Kemudian bagi yang akan melakukan KYC, misalkan kalau dalam nama itu kan suka ada yang salah gitu, dalam pengisian nama itu kalau misalnya namanya lebih daripada 3 kosakata, misalkan contoh Muhammad Nawawi Al-Qudaipi gitu, kan tiga itu ada kemiripan saja, misalnya Nawawi Al-Qudaipi, walaupun tidak ada Muhammadnya tapi kan ada yang miripnya, Nawawi Al-Qudaipi gitu kan, seperti gitu. Atau Muhammad Nawawi saja juga bisa seperti itu. Jadi jangan sampai nanti nama di KTP-nya Muhammad Nawawi Al-Qudaipi, di akun Pi Network-nya misalnya Nawawi Al-Qusairi gitu. Nah, itu yang akan bermasalah. Walaupun bermasalah, tetap bisa mengajukan banding melalui formulir isian pengajuan banding yang ada di halaman dan dukungan di akun Pi Network masing-masing. Saya hanya berpesan kepada rekan-rekan yang sudah melakukan penambangan, ini nggak ada masalah. Apa itu di kalangan kiai, di kalangan santri, di kalangan masyarakat biasa, ini nggak ada masalah kok. Kalau secara hukum ini masih mubah, tidak mendekati ke haram, haramnya di sisi mana gitu. Nggak ada yang dirugikan, nggak merugikan juga, nggak pakai apa-apa. Kita cuma cukup menggunakan Android, kemudian ada datanya, dan datanya juga kita hanya pakai 1 kali dalam 124 jam. Saya kira tidak bergabung dengan Pi Network juga, data tetap harus diisi. Ini hanya memanfaatkan data saja, barangkali mudah-mudahan suatu saat ini betul-betul manfaat. Karena kalau kita menjadi seorang pribadi muslim yang baik, ketika berhadapan dengan kesempatan, 10 kesempatan ambil semuanya kalau kita mampu. Jadi jangan pernah kita melewatkan 1 kesempatan pun yang kita terima, karena kesempatan yang kita lewati hari ini dan kita abaikan hari ini, jangan harap kesempatan itu akan datang kembali di hari-hari selanjutnya. Salam petir, jeder. Bagaimana tanggapan Bapak selaku mualaf pionir? Boleh ditanggapi? Mengenai pionir, saya mualaf baru gabung beberapa hari. Alhamdulillah sudah mendapatkan 2 poin dalam 10 hari. 2 poin dalam 10 hari. Saya sangat optimis untuk sabar dan mengikuti Pi Network, karena programnya, kata tadi Bapak Kiai, tidak ada yang dirugikan, hanya memanfaatkan data, dan saya yakin 100% bisa untuk menjadi pionir yang sukses. Hebat. Salam petir. Dar. Beda ya, dar. Malap. Ya, terima kasih. Gitu. Ya, terima kasih. Iya, itu dia. Untuk kepada sahabat yang baru bergabung, jangan
putus harapan, jangan putus asa, karena ketika kita sudah mencapai target atau sebuah cita-cita, maka insya Allah kita sultan bersama-sama. Baik, mungkin itu saja yang bisa admin sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insya Allah kedepannya admin akan memberikan sebuah tampilan-tampilan informasi mengenai Pay Network dan informasi penting yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share apabila video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.